enam ini. Iya, makanya aku Biar heran Bang. Laskar Aku tahu kan, ya, soalnya iya, teman-teman kita Kristen mereka itu ya, jadi biar nggak ada perkataan mereka ini si manusia putus-putus suaranya Bang, buat putus-putus. ratusan typing tuh. Suruh dibuka blog. Hmm. Itu kan typingannya kan banyak tuh bang. Nah Banyak terbaca typingannya Bang. itu. Aku cari-cari. Suruh dibuka blog. Saya justru baru tahu tadi ya. Saya baru Nah, justru baru tahu saya dari KOC. Karena gini, aku nggak lihat komentar dari teman-teman Kristen loh. Ya, saya nggak lihat tadi. Jadi memang mereka blog gitu ya. Kemudian itu yang minta. Kan setelah saya protes dengan itu, kan dia udah cabut itu saya. Dia ada cabut hak moderator saya. Jadi saya lihat pas dia udah kembalikan, aku cek mana yang orang Kristen ini yang minta, mana Bang Nurin, kan saya pagi-pagi, tolong dong diminta kembali. Kan ternyata mereka nggak bisa minta karena sudah diblok. itu Aduh, memang. 32 orang bang yang naik minta orang saya lihat kok. Masa cuma Gema Aduh. doang yang naik. Nah, giliran udah turun orang si kiamat. Nah, naiklah itu kan para pentol-pentolannya itu kan Hadis Laibes, si Dabus Dablo Iya. Bugis, si apa? Si Kristolog. Wah, ternyata mereka itu para singa-singa itu udah siap menerkam. Wah, iya kata saya. Saya Bilang, sampai wah, DM Bang Laskar kan. Saya DM hah? Bang Laskar. Itu di blok, suruh buka bloknya si Fande itu semuanya pada diblokir, nggak ada yang bisa masuk. Saya DM Abang kan, cuman Abang bacanya setelah sudah selesai itu, sudah Iya selesai. ini masalahnya itu yang ada yang itu kan saya pakai di sini tuh. Jadi aku takutnya kalau aku pencet yang itu saya mungkin kembalikan layar, takutnya Keluar saya iya, turun gitu, saya tambah keluar dua gitu. iya. Itu Iya, makanya aku saya nggak bisa DM baca. karena nggak ada yang bisa masuk. Saya sampai ke ruang sebelah kan, nanyain kok pada nggak ada sih. Duran kok nggak mau balik? Nggak bisa kah? Nggak bisa naik, soalnya di blok. Sang penggugat naik nggak bisa, PC naik nggak bisa, WK naik nggak bisa, semuanya nggak bisa di blok gitu. Iya betul. Jadi benar itu yang dibilang saudari mama itu. Benar. Saya juga kan pada typing semua suruh dulu minta tolong suruh dibuka. Blokirannya mereka orang yang penggugat dan segala macam. Kan pura-pura nggak dibaca kan? Pura-pura buta apa gimana? Iya. Tapi gimana? Mereka ini kan selalu mengatakan apa yang keluar dari mulut kita. Selalu ada bilang mereka ini ngeles. Hey, kalian juga begitu. Kalau apa yang keluar dari mulut kalian RT6 apa? Kalau kami bilang ngeles, kalian terima nggak? Ayo. Jangan cuma bilang-bilang orang ngeles. Kalian juga ngeles. Ayo, terima nggak kalau orang Kristen ngomong begitu? Jadi orang ini pengen menang sendiri. Oh, umat batu dalam hati saya mah. Memang sama, umat batu ya orang-orangnya juga pengikutnya batu. Lanjut bang. Iya, oke. Ini ada tamu kita yang baru nih. Saya kayaknya Ya, tidak naikkan intinya lagi orang ya. Ini terakhir soalnya aku mau juga istirahat teman-teman ya. Ini dari jam 1 siang tadi ya. Iya, ya jadi intinya silakan dulu. kalian mau debat Iya, sama mereka, jadi intinya kalau kalian mau debat dengan mereka, siap-siap aja kalian kehilangan damai sejahtera itu aja sih kalau menurut saya. Nggak pernah mau nonton debat di Komal mereka itu. Iya benar, karena pasti saya terpancing kehilangan damai sejahtera kalau saya dengar di mereka itu debat apalagi di Komal-Komal mereka ya, yang ngomongnya nggak disortir. Terserah mereka mau ngapa-ngapa kan, mereka bebas kan mau ngapa aja kan, nggak pernah ada kontrolnya kan. Jadi bikin bikin hati kita ini panas gitu loh. Jadi kalau seperti saya nggak siap ya, mendingan saya menjauh, nggak mau saya masuk ke ruang-ruang mereka itu, komal-komal mereka itu, karena ya yang saya dapat malah jadi nggak damai sejahtera saya kalau saya dengar mereka itu menghujat. Iya, iya betul, itu aja betul Bang. sebenarnya. Bang Laskar, satu lagi Iya, ya. iya Bang. Itu si Juma naik kan? Itu Iya. si Juma naik. Yang dia sok berbahasa Aramaik apa bahasa apa tuh? Ibrani apa Aramaik apa? Bahasa Yunani, bahasa Nah, Yunani. dan Itu so bahasa Yunani, tapi dia hanya baca konteks itu, bahasa teks saja, membaca buku apa ya, membaca aja, ntar baca Bang, teks saja gitu. ntar Iya. Bang. Nah, silakan. Enzo evangelista dalam hati saya gaya saya mah ketawa gaya lu diminta data buka open data nggak berani kan karena apa dia udah buka dari Google di screenshot sama dia itu udah dibaca sama dia karena dia malu kalau dibuka datanya apa coba ketahuan kemaluannya dia cuman modal screenshot nah dibaca Dan- Minta ayatnya nggak tahu di mana ayatnya. iya disuruh buka data nggak berani data ya buka dulu baca terangin lah kamu katanya orang Kristen paham Alkitab kamu paham hadis Iya. bukannya dibilang kita nggak bisa kan disuruh dulu mana datanya Iya. nah
Seharusnya orang di situ, kalau yang di bawah, kita yang di bawah ini, harusnya udah bisa, tenang aja Bang Lestari, kita udah bisa nilai. Oh, Kita udah berarti kamu paham. itu Iya. bacaan titipan dan bacaan apa terjemahan Google, kamu screenshot, kamu baca. Itu Saat dia baca juga kita ketawa-ketawa. makanya yang dibilang Lucu Lestari itu kan? benar. Biarin yang di Gue bawah bacanya yang kayak ini. orang biarin idiot. Biarin yang di bawah nilai benar yang dibilang Bang Lestari. Itu aja. Ya, itu ya, Cuman itu yang saya Bang sampaikan. Laskar, Ya, ya, maaf ya Bang ya, maaf saya ya, masukkan nih. Kalau Bang ya. Laskar jadi host, maaf nih. Abang harus tegas. Saya lihat Abang rada lembek dikit, udah saya perhatiin. Tegas aja. Mm-mm. Biarin turun. Kalau dibilang turun ya biarin aja turunin. Kalau dibilang kabur bodoh amat. Nggak ada yang jago di sini. Iya, Kalau iya, dibilang kabur bodoh amat. Ya kan? Abang harus tegas itu Bang. Terima kasih Bang. iya. Oke, oke. Thank you, Bang. Thank you. Iya, salam. Mama siapa ini? Mama G. Ya, salam Bang Hos, Pak Pendeta. Pertama saya mau sampaikan terima kasih dikasih kesempatan naik ke atas. Yang pertama tadi saya setuju statementnya Bang Randy. Memang kita anak Tuhan jauhilah rum-rum penyesat ya kan. Jadi hilang damai sejahtera itu saya setuju sekali Bang. Mungkin satu yang mau saya sampaikan bukan mengajari minta maaf sebelumnya. Karena semalam itu sesudah selesai debat di rumah Abang ini. Ya kan kami ada kumpul-kumpul di roomnya Abang Raja Debat atau Bang Ale kan. Ya, sedikit pembahasan tentang hasil diskusi ini ya. Semua anak Tuhan tuh ya mengamini, mengaplaus, mengapresiasi bahwa kiamat itu memang sungguh-sungguh luar biasa dengan data yang ditampilkan, dengan seluruh kebenaran ya kan. Tapi gini Bang, ada mungkin satu kesimpulan lah diambil dan menjadi saran kalau boleh buat abang-abang Ya, juga. silakan Bang, silakan. Kita kan tahu RT 6 ini kan yang terpenting bagi mereka menang atau kalah. Beda dengan kita, anak Tuhan, kita menyampaikan kebenaran Matius 28:19. Kan begitu Bang. Kita Ya, tidak peduli mana menang mana kalah. Karena bagi RT 6, dia menang atau kalah, tetap koin mereka banjir-banjir cuan. Nah, satu hal yang dibahas tadi malam dengan teman-teman kami, teman-teman kita lah, anak Tuhan semua di room Bang Raja Depat itu, lebih bagus sebelum Lebaran ini hindari dulu diskusi. Karena kita memberi mereka ruang untuk cari cuan. Ini mau Lebaran, mereka pasti cari uang. Itu fair kita ngomong. Mereka cari uang dengan cara apa? Menghujat. Untungnya apa bagi anak Tuhan? Tidak ada. Gitu loh. Kalaupun memang mereka mau hancur atas kebodohan mereka sendiri karena mereka penuh dengan kedustaan menyampaikan iman mereka. Kita tahu kok anak-anak Tuhan di bawah juga tahu kok abang-abangku teman-teman semua bahwa tidak ada satu kejujuran pun yang mereka bisa pernah tampilkan sampai dunia, sampai malam hari ini. Kita paham itu. Benar. Kan begitu. Jadi jangan kita kasih ruang iblis untuk menang karena bagi mereka menang itu penting, bagi kita anak Tuhan tidak penting. Bagaimana kita cara menyampaikan kebenaran itu sampai ke pelosok Indonesia dan Indonesia akan dimenangkan oleh Tuhan. Itu kan cita-cita kita bersama. ya, Betul kah tidak, teman? betul, Ya toh. betul, Bang. Jadi kalau boleh, Abang saya menyampaikan pesan dari teman-teman tadi malam di room Bang Hale, Bang Raja Debat. Kalau boleh izin abangku tidak menggurui, tidak melangkahi. Ya toh, kalau boleh hindari dulu diskusi karena kenapa? Tidak ada untungnya bagi kita. Mereka hanya untung cari cuan untuk beli baju lebaran dan kolor-kolornya, ya kan? Dari cara menghujat, Ya itu, ya malu kan? enggaknya? Malu Bener enggaknya? nggak Kak? Bener nggak Kak? Bener nggak Kak? Masuk akal Iya, nggak omongan kami? Benar, benar masuk sekali. akal, make sense, make sense. Iya, 2000% benar. jadi itu yang sedikit tadi malam kami bahas. Saya pikir-pikir makanya saya berani minta naik sama Abang Hos karena saya rasa ya kayaknya penting dia disampaikan. Kita hindari aja. Mereka akan mati kutu kok. Mereka mau cari duit dari mana? Tadi malam Bang, kalau saya lihat di room ini, tadi malam itu kalau nggak salah plus minus 27K. 27K itu koinnya si Kores. Iya, Oke, kiamat sekitar 7K. Saya perhatikan. Kalau anak Tuhan, saya tahu kiamat tidak pernah mengemis. Anak Tuhan dilarang untuk mengemis dan iya. minta-minta. 10K tadi malam, 10K, Bang, kiamat 10K. Oh, 10K ya kiamat ya. Oh, final 10K. 27K Kores, 27 up lah gitu. Saya lihat gini, wih udah cuan nih. Berapa tiau nih, berapa ikat dalam hati saya. Oh, tenang-tenang. Mereka bagi-bagi. Habis itu. Ya, makanya Fadli itu takut Hah, karena hah. dia nggak bakal dapat cuan kalau dia Iya. nggak ngikutin perintah. Masuk akal kan Kak? Make sense kan? Gitu kan? Maksudnya Gitu loh. tahanlah diri teman-teman Apologet. Kami anak Tuhan yang dibawa terberkati kok. Terlepas kami belajar firman Tuhan dari ibadah di gereja kami terberkati kok di TikTok ini. Haleluya. Luar biasa memang Tuhan. Iya toh? Ya, Saya malah sampaikan ke gembala sidang saya ajak generasi muda, generasi youth di gereja, ayo main-main ke TikTok, tapi jangan room RT 6.
Kamu akan Iya. hanya dapat hujatan di sana. Kamu masuk ke room Kristen, di situ kamu akan belajar yang kamu tidak dapat di gereja. Kamu akan dapat sejarah RT6 supaya kamu tidak tersesat dan kamu tidak meninggalkan Tuhan Yesus demi cinta harta dan tahta. Iya. Itu pesan. Benar. Iya. Dan puji Itu Tuhan. cinta, iya. Ilmu Iya, yang dan kita puji dapat di Tuhan. TikTok itu kita nggak dapat di gereja, benar. Betul. Iya. Puji Tuhannya, pastor saya itu, gembala sidang saya mengapresiasi, wah masuk akal Pak. Gitu. Iya Pak, Pak Gem, saya bilang gitu. Karena kenapa? Banyak anak Tuhan saat ini sampai hari ini rajin beribadah, rajin baca Alkitab, nggak usah ditanya lagi. Mereka ngerti kok firman Tuhan. Tapi pada saat mereka tidak tahu sejarah RT6, blank semua karena cinta. Kedagingan ini lemah, tapi roh penurut. Makanya rohnya itu harus sesuai dengan kedagingannya. Kan begitu teman-teman toh? Mm. Nah, jadi itulah Bang, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin pesan saya itu tahan diri para guru-guruku, apologetku, tahan diri sampai lepas dulu Lebaran, biar mereka terkancing dulu nggak dapat makan dari TikTok ini, dari jalan menghujat. Kan menghujat aja nggak ada ilmu yang disampaikan. Iya, iya, tapi tadi malam juga kami bahas sebenarnya itu Bang. Saya setuju sih ya. Kami memang bahas itu tadi malam juga, sedikit kami spill di bagian itu. Tapi karena kemarin kan ada yang bilang itu, oh dia si Juma itu baru saja naik, baru berapa detik dia udah naik tuh. Udah langsung disawer dia ya. Apa namanya? Disawer ya. Disawer. Langsung disawer ya. Langsung disawer itu langsung melebihi kiamat gitu. Itunya dia ya. Baru saja naik, belum lama-lama itu dia naik itu melebihi langsung punya kiamat gitu. Tapi kita langsung sampaikan bahwa kalau memang si Juma kan memang dia udah cukup dijadikan sebagai soko guru ya. Saya mereka iya hampir rata-rata mereka gitu. Iya, jadi ketika memang dia live memang koinnya memang udah segitu teman-teman. Jadi memang udah biasa hal itu sama dia. Udah nggak sebanyak kayak dulu lagi. Kalau Iya, sekarang ini udah nggak Gini, sebanyak dulu. apa- Oh Makanya iya, dia udah mulai sengaja- berkurang. Iya, makanya udah mulai sengaja berkurang. dia Dia dapat kalaupun dia nantang dapat pendeta-pendeta di- untuk menaikkan lagi koinnya. Iya. Iya. Ini kalau dia dapat dari roomnya sendiri ya biarkanlah, memang itulah cara ninjanya mencari uang kan. Tapi dia nggak perlu lagi diskusi, karena kenapa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, seperti tadi Pak Pendeta, Pak Host ceritakan bahwa Pak Pendeta pun di mute ya, dirubah jadi moderator kan. Itu kan cara licik. Cara-cara iblis sudah dipakai. Buat apa kita bersanding dengan iblis? Nggak main, terang sama gelap nggak bisa bersatu Pak Pen. Kan gitu loh. Iya, betul. Iya, iya. Oke, thank you Pak ya. Penghargaan gitu, nggak punya penghargaan ke orang lain. Ya, Iya. cek dengar suara saya Laskar. Oh, dengar Bro, dengar. Silakan Iya, Bro, iya. silakan. Jadi memang benar, artinya gini, orang-orang misalnya gini, kita orang-orang Kristen nggak usah masuk, betul, saya setuju. Artinya itu memang ajang mereka cari koin. Dan untuk diskusi ya nggak masalah, artinya hack to hack ya, kayak kemarin si Kiamat dengan Polres itu kan kita juga dapat banyak ilmu juga dari situ. Jadi untuk orang-orang Kristen juga diberkati juga. Saya kira banyak diberkati juga dari situ. Saya juga banyak ilmu juga saya dapat di situ. Iya. Jadi Kita diberkati dengan ilmu. iya, tapi kalau kita nggak usah masuk ke ruang mereka seperti itu, karena ya nggak ada gunanya, karena mereka itu sistem mereka, kita nggak dikasih ngomong, cuma mereka yang membuat framing dan memute kita seperti itu. Jadi sesuka-suka mereka saja untuk membahas ayat-ayat kita, tiba kita menjelaskan, ya kita nggak bisa dikasih untuk menjelaskan. Jadi saya sarankan semua Kristen, ya apalagi yang baru belajar, nggak usah masuk ke sana. Masuk aja ke rumah Setuju Bang Fitan. untuk belajar bersama, belajar bareng, kita bahas Alkitab kita. Karena Iya. Iya. membahas Alkitab kita juga kita diberkati, semakin kita dalam tentang ketuhanan Yesus, semakin kita dalam kasih Yesus, semakin kita dalam kenapa Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Jadi kita semakin mengerti orang-orang Kristen Iya. bahwa kita ditebus. Betul. Jadi Mungkin, saran saya gak usah masuk lagi lah ke sana. Iya, poinnya di situ ya, Bang Titan ya. Mungkin terakhir ya saya sampaikan ya buat teman-teman anak Tuhan di bawah ya, dan buat RT6 di bawah ya. Saya kasih tahu kalian ya, seorang pendeta atau teologi ya, itu butuh sekolah 3-4 tahun seperti sarjana S1. Itu pun tanpa mereka di bawah naungan Roh Kudus atau disertai Roh Kudus tidak akan bisa mengerti isi hati Tuhan. Bagi kami, Alkitab itu isi hati Tuhan. Biar kalian paham nih RT6.
ya. Mau kau bilang framing, ya framing karena otakmu nggak sampai memang. Satu lagi, terus dari mana ujuk-ujuk kalian RT 6 begitu baca satu ayat tanpa membaca satu perikop, tiba-tiba langsung menafsirkan, hey, sadar kalian, Alkitab kami sudah sempurna karena dari satu ayat dijawab oleh ayat yang lain. Tidak perlu si A, si B, si C, si T, C. Intinya gini biar kalian tahu RT 6. Saya ini saklek saya ngomong. Kristen tidak pernah butuh Islam. Titik. End of story. Paham? Thank you, host. Ya, oke teman-teman. Saya sudah paham intinya dari begitu ya teman-teman Kristen di bawah. Kalau Anda masih baru ya, masih baru artinya lah bukan baru gimana juga maksudnya tentang pengajaran-pengajaran Kristen, kemudian tentang apologet belum terlalu paham. Saya pikir ya, nah usah naik itu kalian dijadikan boneka. Ya kayak si siapa ya Ibu Darni ya, itu kita itu dari Batak itu sering naik ke room nandar. Jadi dia hanya dijadikan boneka. Oh coba lihat di situ di kitab Wahyu, Yesus itu kawin, Yesus itu punya istri. Akhirnya kan oh tidak begitu. Oh ya kan ada ayatnya. Nah kemudian kan kalian nggak bisa jelaskan tentang perkawinan anak domba itu ya, tentang kitab Wahyu kalian nggak bisa jelaskan. Ya kalian dijadikan boneka kan gitu. Berbeda dengan apologet ya. Kayak saya saja pun tuh, saya pun udah belajar dan saya akhirnya saya memutuskan untuk memang naik begituan tuh nggak terlalu saya paling sekali saja kalau udah terlalu gimana, tapi itu nggak lama-lama saya teman-teman ya untuk naik ke room mereka. Kita punya room sendiri kok. Kemudian teman-teman Kristen begitu banyak sekali room di situ, naik ke situ belajar di sana. Tapi ya sekali lagi juga ya untuk memang kalau debat head to head gitu ya, kemudian 2 lawan 2 seperti yang kita adakan ini, ada banyak tadi oh tidak usah buat lagi debat-debat itu Laskar, bukan gitu teman-teman. Ini tujuan kita juga itu yang nonton kita itu ribuan loh ya, ribuan orang baik di YouTube maupun di TikTok itu ditonton semua. Jadi itu cara kita menyampaikan Injil. Sekarang Anda memberitakan Injil secara face to face, itu Anda bisa kena delik loh, delik aduan. Anda mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama Anda. Tapi kalau lewat edukasi ya itu luar biasa hasilnya teman-teman. Dan ya kalian tanyalah sama apologet di YouTube ini. Hasil daripada TikTokan ini bukan main-main. Orang yang kemudian tuh memeluk agama Kristen dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita cari ya. Jadi kita bukan gimana-gimana ya untuk seperti motivasi lain atau apa, bukan ya. Siapa sih yang mau berjam-jam beginian kayak saya itu dari jam 1 loh sampai sekarang itu kita diskusi begini ya, atau mungkin kita debat misalnya dengan Islam gitu. Itu buang-buang waktu, tapi kita punya tujuan utama adalah mengedukasi dan memberitakan Injil ya, karena tidak ada larangan dong, agama Kristen agama syiar, silakan kita sampaikan. Nah kalau Anda face to face itu sangat berbahaya. Saya itu face to face juga untuk penginjilan teman-teman. Ya di lapangan saya face to face, saya punya metode khusus, cara pendekatan situ bagaimana saya bisa diterima oleh mereka. Saya juga jago di situ, ya. Tapi ya tetap juga berhati-hati, malah kita takut-takut juga. Kalau kita sempat ketahuan, kita ini semua motivasi kita bisa diadukan, kita bisa masuk penjara. Tapi lewat TikTok ini kita diskusi satu dengan yang lain, ya. Memberitakan juga firman Tuhan di komal-komal kita seperti ini, itu hal yang luar biasa teman-teman ya. Jadi saya setuju dengan siapa ini Pak Mama tadi ya, mungkin pakai nama akun istri kali ya. Jadi Bang Titan juga, Bang Redi ya, Kak Ibu Osi dan Pak Ganteng juga. Ini saya pikir apa yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat, sangat mengedukasi teman-teman semua yang awam-awam masih kekristenan. Sekali lagi jangan naik ke room muslim begitu ya, kecuali diadakan kayak debat gitu ya, kayak tadi malam Ki Ahmad dengan si Kores. Oh silakan hadir di sana, ada ilmunya, kalian bisa dapat poinnya. Kalau tidak hanya debat kusir, yang kalian dapatkan itu hanya debat kusir saja ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya mungkin kita tutup teman-teman, saya ya mau istirahat juga ya kita tutup ya. Ngikutin si ibu tadi tuh. Oke. Ya. Saya pamit juga ya buat semuanya. Baik. Oke, salam ya. God bless you. Shalom. Makasih Bang Laskar. Shalom. Sama-sama Bang Ganteng ya. Sampai kapan kita bisa bertemu kembali ya. Bang Titan, terima kasih ya Bang Titan ya. Ya.